I'm on the next. Hai, mari bahas dua hal kesukaan gue, makeup dan K-pop, especially aespa. Sesuai judulnya, gue mau membahas soal perubahan gaya atau tampilan riasan girl group aespa dari awal debut mereka sampai era terakhir yakni Whiplash. Gue sengaja mau bahas topik ini karena gue notice evolusi riasan mereka yang bisa dibilang berubah signifikan setelah era girls. Mungkin dari berubahnya style makeup mereka, kita juga bisa belajar bareng-bareng apa yang bisa dicoba di rutin sendiri. Tadinya mau bahas semua member, tapi ngomongin satu aja kepanjangan. Jadi ini part 01 Karina, nanti ke Giselle, Winter, terus Ning Ning. Oh iya, nanti produk yang gue gunakan di video ini bakal di-list di deskripsi. Let's get to the video. Mari perkenalkan aespa lebih dulu kali ya. So, aespa adalah girl group asal Korea Selatan bentukan agensi SM Entertainment dan terdiri dari 4 anggota, Karina, Giselle, Winter, dan Ning Ning. aespa debut pada 17 November 2020 dengan merilis single Black Mamba. Debutnya aespa langsung menarik perhatian banyak orang karena konsep uniknya. Sederhananya, aespa memiliki konsep metaverse. Terdapat dunia nyata dan dunia virtual Kwangya. aespa merupakan singkatan dari Avatar, X Experience, dan Aspek. Setiap member punya avatar bernama Ae. Jadi kalau Karina itu Ae Karina dan seterusnya. Mereka tinggal di dunia virtual itu, secara khusus dinamakan Flat. Untuk menghubungkan dunia nyata dan dunia digital, terdapat portal bernama POS atau Port of Soul. Karakter lain, Nevis, berperan membantu aespa dalam hubungan dunia nyata dan digital ini dan melawan antagonis bernama Black Mamba yang berusaha memutus hubungan aespa dengan membernya. Kalau ingin lebih tahu tentang konsep ini, kalian bisa cek video SMCU di YouTube yang sampai sekarang masih gue tunggu episode selanjutnya. Untuk karir mereka di industri musik, aespa merupakan salah satu jebolan grup terpopuler di generasi keempat K-pop. Prestasi mereka gemilang di Korea Selatan, sudah memiliki 12 desang atau grand prize. Tetapi, di internasional pun tak kalah memuaskan. Stream tinggi, hingga baru saja menyelesaikan world tour di Amerika Utara. Lagu-lagu paling populer dari mereka diantaranya adalah Next Level, Drama, Supernova, dan Whiplash. Nanti gue lampirkan link sosmed atau Spotify mereka juga deh. Siapa tahu yang nggak familiar dengan K-pop, mau cek-cek juga. So, mari kita masuk ke pembahasan utama, perubahan riasan Karina aespa dari waktu ke waktu. Jujur-jujuran aja, gue lebih suka style mereka yang sekarang. Nggak bilang waktu debut jelek, ya kali. But, gue merasa gaya makeup keempatnya, terutama dari zaman Spicy ke lebih baru, itu lebih pas dan cocok untuk fitur-fitur muka masing-masing. Gue akan membagi timeline utama riasan aespa menjadi dua, Black Mamba ke Girls, lalu rilisan Spicy ke Whiplash. Kenapa sampai kelihatan bedanya? I think karena Lee Soo-man, founder SM Entertainment mengakhiri kontrak dengan SM pada Februari 2003. Sebelumnya, banyak keputusan itu harus lewat dia, karena Lee Soo-man ini kan yang mencetus soal Kwangya juga, serta konsep aespa tuh nempel banget dengan metaverse dan sejenisnya. Oleh karena itu, ketika mini album My World dengan titel track Spicy, banyak aspek aespa yang sedikit berubah atau berpindah ke visi yang lain. Masih menganut soal dunia metaverse, bedanya di My World ini, aespa kembali ke real world setelah berhasil mengalahkan Black Mamba. Nevis masih ada, terlihat di musik video Welcome to My World. Dari era ini, gue langsung notice gaya makeupnya beda dari comeback Korea terakhir mereka, Girls. Untuk alasan utama tentu kembali ke dunia nyata itu. Di awal-awal debut, riasan member aespa bisa dibilang lebih grafik untuk mengikuti konsep metaverse, lebih unreal, lebih otherworldly, biar mirip avatarnya. Alhasil, kalian bisa lihat riasan mereka fokus ke bentuk-bentuk fitur muka seperti eye makeup lebih tajam, alis lebih tebal dan gelap, sampai warna bibir lebih mencolok. Gue sempat bilang kan lebih suka style sekarang. Yes, they look so good back then. Tapi karena tujuannya biar kelihatan selaras dengan avatarnya, it's almost like mereka mencoba ngasih riasan one fit for all keempat member ini dengan fokus tadi, yang tentunya punya bentuk dan karakteristik muka berbeda. Gimana hasilnya? Cantik kok. Tapi dari pandangan gue sebagai pencinta makeup, they can look better, which is gimana makeup mereka sekarang. Seperti yang gue bilang, video ini bahas perubahan makeupnya Karina dan bakal diulas sesuai kronologi waktu biar gampang. Yoo Jimin atau Karina, leadernya aespa. Kalian mungkin lihat ya, kayak tipe-tipe cakepnya idol itu apa aja sesuai binatang. Entah itu cakep kucing, kelinci, rusa, dan seterusnya. Nah, gue nemu Karina itu animal face-nya snake. Fitur mukanya mata lebih ketajam dan bukan bulat. Hidungnya juga, terus dagunya kecil. Tapi lucu juga sih dia snake type, soalnya aespa dan Black Mamba
Kalian bisa lihat sendiri, Karina ini bagian bawah mukanya lebih mengecil, soalnya dia dagunya sendiri terhitung sempit, dan bagian tengah mukanya panjang. Dia udah kayak avatar beneran, kemudian diperjelas lagi dengan teknik yang namanya kontur. I would say, kontur member aespa bukan cuma Karina aja, lebih tebal di awal debut, nggak se-ngeblend sekarang. Sayangnya, untuk mengimbangi usaha membuat wajah lebih terstruktur itu, mereka nggak dipakaikan blush. Ini dia salah satu faktor yang gue jujur aja not a fan sama riasan masa-masa debut mereka, yang dalam hitungan gue itu mencakup era Black Mamba, Next Level, dan Savage. I mean, tujuannya memang mau bikin wajah member lebih tampak tegas, lebih fierce, lebih futuristik. Soalnya mereka sampai ada kekuatan masing-masing itu kan, rocket puncher segala macem. Alhasil, rona wajah bukan tujuan utama make up artisnya. Tapi karena Karina ini kan wajahnya udah tirus, dengan fokus lower face makeup, bentuk mukanya jadi kelihatan terlalu kecil di bawah, dan malah tampak makin panjang di bagian tengahnya. Bagian bawahnya agak rame, dagu lancip, ada tahi lalat, lipisnya juga warnanya lebih menyala, lebih neon, sedangkan atasnya melebar. Hal ini juga nggak dibantu dengan bentuk alis sama riasan mata Karina waktu awal-awal debut itu. Alisnya dibuat lebih pendek dan tebal, lurus, kesannya jadi serius. Kesannya muka dia lebih sempit, eye makeup-nya juga lebih gelap, shimmery, tanpa eggyosal. It looks pretty, tapi karena dua fitur utama ini bikin wajahnya lebih sempit dan lower face dibikin tampak mengecil, sisa ruang di samping mata dan pipi, lalu di bawah mata itu jadi kosong, soalnya nggak ada blush sebagai penyeimbang, biar muka kelihatan lebih dalam tanda kutip lengkap gitu. Alhasil, again, proporsi makeup ini buat Karina kurang cocok. Ini sesuai tujuan and not a bad thing, biasanya bikin dia tampak lebih galak in a way. Soalnya lebih grafik itu kan. Balik ke eye makeup, kalian bisa lihat ya kalau riasan mata bawahnya cukup tebal, warna matte ditambah shimmer, tanpa dikasih eggyosal. Mata Karina jadi kelihatan lebih tajam, dibikin lebih panjang. Soal alis, selain tebal dan pendek, alis dia waktu awal-awal debut juga bentuknya lurus. Kalaupun ada arch, dia melengkung di ujungnya tuh dikit, hampir nggak ada. Gantian ke makeup bibir, nggak dibikin soft atau ombre, full lips dan warna-warna lebih mencolok. Merah, merah muda terang. Tahi lalat di dekat bibirnya pun nggak ditutupi. Rangkumin dulu, makeup mata lebih tajam, heavy di bagian bawah tanpa eggyosal, alis pendek lurus, no blush, heavy contour, full lips mencolok, dan tahi lalat nggak ditutupin. Gaya ini gue perhatikan dipakaikan ke Karina sampai era Savage di Oktober 2021. Perubahan yang terlihat di era selanjutnya, Girls 2022 adalah nambah blush. Nggak setiap look sih, pas awal promosi masih bare atau lebih tipis. Peletakan blushnya pun kelihatan masih nyoba-nyoba, paling cocok di mana. Kadang bawah mata, kadang di apple cheek dan mendekat ke hidung. Soft lens yang dikasih ke Karina, well, aespa in general, pada gonjreng I would say, warna-warna biru atau abu. Terus soft lens tipe enggak ada pinggirannya, alhasil pupilnya kelihatan lebih kecil. Gue asumsikan ini karena mau ngasih efek villain-ish, soalnya kan ada unsur Black Mamba itu. Riasan matanya sih belum berubah banyak, masih ala-ala softer smoky eyes. Eyeliner masih noticeable panjang, meski eggyosal kadang muncul, kadang enggak. Lower lashes individual juga kadang ada, kadang enggak. Makeup bibir pun masih sering pakai warna merah muda menyala, sering full lips juga, meski kelihatan udah mulai di-blend gradasi di dekat lip line. Intinya di mata gue, koreksi kalau salah, masih mirip kayak era Rookie dengan tambahan blush. Jeda waktu mini album Girls ke Spicy itu cukup lama ya, ada hampir setahun deh. Gue rasa, dengan persoalan Lee Suman keluar, perencanaan aespa pun banyak yang dikaji ulang atau direview lagi, termasuk make up. Karena konsepnya udah balik ke real world, riasan aespa nggak lagi ditekankan untuk kelihatan unreal macam Avatar. Cantiknya mereka as a whole sekarang lebih apa ya? Kayak, bukan lebih real, tapi lebih youthful. Gue bandingin dulu aja era Girls di kiri dan Spicy di kanan. Udah beda kelihatannya kan? Selain warna rambut, of course, by the way, blonde Karina is my favorite. Cakep banget. Anyway, mari bandingin dari bagian wajah atas dulu. Kalian lihat alisnya Karina sekarang lebih light, warnanya nggak sedip sebelumnya. Ini buat ngimbangin warnanya juga sih, which is something I appreciate karena rambut terang alis gelap tuh kelihatannya aneh, terlalu kontras. Selain lebih light, kalian bisa perhatikan ujungnya udah mulai melengkung. Ukurannya lebih panjang dan lebih kecil, nggak selebar sebelumnya. Make up mata, nggak cuma era ini tapi sampai sekarang, soft lens-nya kadang masih terang, tapi yang udah ada pinggiran dan nggak sekecil dulu. Gue notice make up matanya mostly warnanya lebih muda, shimmer atas bawah masih ada, cuma sekarang udah mulai dikasih eggyosal. Ngikut dari era sebelumnya, lower lashes diperjelas individual. Dengan adanya fitur ini,
dia agak bantu biar memperpendek bagian tengah wajah. Blush udah jadi bagian tetap ya sekarang, karena tengah muka Karina itu lebih panjang, posisi terbalik blush dia itu memang dibikin lebih lebar, jadi dari pipi membentang ke dekat hidung. Gak perlu tebal, soft kayak gini pun udah cukup untuk mencegah mukanya tampak flat. Hasilnya, 3 bagian mukanya atas, tengah, dan bawah jadi lebih proporsional. Buat makeup bibir, I can see mereka masih pakai lip liner, cuma warnanya lebih muda. Dipilih yang mirip base-nya. Nggak lagi full lips, mulai dibikin lebih soft. Shade lipis gonjreng masih dipakai, tapi karena udah nggak black full lips, dia nggak nge-overpower fitur lain. Kalau kalian notice juga, tai lalat dekat bibirnya jarang kelihatan, ketutup complexion. Konturnya pun udah lebih mulus, nggak se-harsh sebelumnya. Overall, makeup aespa lebih blended secara keseluruhan dari era ini. Masih ada yang kurang sreg? Masih, perkara soft lens yang in my opinion, sering kurang selaras dengan riasannya Karina yang udah lebih soft. Beberapa kali dikasih yang tanpa pinggiran itu jadinya, nggak tahu ya ini kesan yang gue dapat atau gimana, tapi jarak matanya jadi tampak melebar. Please kalian komen juga, siapa tahu gue ngayal. Namun, dari sini udah kelihatan arah makeupnya bakal diperhalus dan nggak balik ke yang dulu, which is, for me, a good thing. Karina era debut cantik banget, nggak ada yang bisa menyangkal. Teaser next level dia legend banget. Cuma secara selera, gue lebih suka yang sekarang karena lebih proporsional dan terkesan youthful. Era Better Things. Oke, visual era ini salah satu favorit gue karena semua member cakep dan masih ada elemen ethereal, unreal aespa. Tapi, dengan unsur tambahan kayak bawah laut, aquatic, tropical summer, which is cukup berbeda. Gue juga ingat dulu pernah ada deh yang berteori villain selanjutnya, kalau nggak laba-laba di MV Deep Hyoyeon, ya sesuatu dari laut. Overall makeup Karina di sini nggak beda-beda amat sama era Spicy, soalnya cuma beda beberapa bulan juga rilisnya. Rambut Karina udah nggak pirang, udah dicat lagi jadi coklat gelap. Namun, warna alisnya masih ngekor dari sebelumnya, masih light coklat yang ngasih dia kesan lebih muda. Bentuknya pun udah konsisten sekarang, memanjang, nggak terlalu lurus, dan nggak terlalu gede atau lebar. Salah satu yang sangat gue suka dari makeup era ini adalah explore warna eyeshadow. Biasanya standar kan, coklat lah, pinkish lah, peachy lah. Sekarang udah melipir dikit-dikit ke ungu, biru silverish, bentuk atau cakupan eyeshadow-nya nggak macem-macem, nggak ada cut crease atau gimana. Gue perhatiin Korean makeup memang kesan cakep yang pengen mereka dapat itu lebih ke effortless, nggak yang kelihatan, oh iya makeupnya banyak step. Teaser aja sih, tapi please, gue pengen lebih banyak colorful eye makeup di K-pop idol. Lebih fun. Gue nggak gitu banyak bahas kontur hidung, soalnya nggak lihat yang signifikan bedanya. Bagusnya tuh, dari awal mereka udah paham untuk ngasih kontur hidung Karina nggak sempit amat demi mancung. Kalau garis vertikalnya terlalu dekat, nanti malah berefek terlalu terfokus di tengah lagi. Lebih sempit itu. Buat Karina, I don't think blush bawah mata banget era girls cocok buat dia. Style begini lebih cocok buat Ningning. Di era Better Things, selain rona lebar pipi ke pipi, dia juga dikasih blush di pipi yang lebih lifting. Jadi letaknya diagonal dan di atas kontur. Masih kelihatan cakep banget, masih kelihatan seimbang di muka Karina. Ini hal kecil, tapi tai lalatnya tetap kelihatan di apple cheeks itu berpengaruh loh. Statement atau fitur makeup di muka itu nggak perlu besar, begini pun cukup. Kalian sendiri udah lihat kan sebelumnya, soal tahi lalat deket bibir Karina, yang sekarang lebih sering ditutup biar ngasih ilusi dagu dia lebih panjang. Kebanyakan lipis aespa tuh matte finish, ngerti sih, rambut mereka kan pada panjang, pasti nggak mau kena bibir terus nempel kalau terlalu glossy. Cuma di beberapa look di era ini, pada dibikin glossy lips, super pretty. I mean ini bias karena gue emang lebih suka bibir mengilap daripada matte. Buat karakteristiknya, makin diperhalus ngeblendnya, masih tampak penuh dengan overline tipis. Hanya aja, shade lipisnya sedikit di tone down. Soalnya makin kesini fokus look Karina jadi di eye makeup. Honestly, my favorite aespa's makeup era. Soalnya seger dan masih proporsional cakep di muka masing-masing member. Drama, karena konsep drama itu sendiri lebih fierce, lebih serius, lebih dark. Nggak aneh riasan Karina sedikit dipertajam lagi di era ini. Meski memang nggak balik ke era rookie. Nggak bakal kayak gitu lagi sih, kalau menurut prediksi gue. Alis lebih gelap dikit, lebih coklat dan bukan blonde-ish. Gue lihat riasan matanya kebanyakan ada main di warna-warna coklat. Almost smoky eyes di beberapa look dan soft lens birunya balik lagi. Meski ukuran yang sekarang nggak sekecil dulu, jadi nggak bikin mata dia mengecil juga. Aegosol udah jadi staple, shimmernya warna terang, eyeliner pun memanjang. Makeup artisnya kayaknya udah ngeh blush lebar paling cakep buat Karina. Soalnya hampir di banyak look dipakein cara begitu. Warna-warna makeup Karina tuh mostly cool tone,
Kalau dipakein warm tone, pasti warnanya cerah, bright. Buat lipis, overliningnya makin kelihatan. Teknik ini memang bakal ngasih efek bibir lebih penuh, lebih plump. Dalam kasusnya Karina, blurry line ini nyeimbangin warna lipis era drama yang balik ke warna cukup mencolok, pink lebih kontras misalnya. Namun, karena ada transisi overline itu, dan bukan harsh line, dia nggak bikin lower part of her face jadi too much lagi untungnya. Ini out of topic, tapi gue wisuda barengan drama rilis. Makanya itu video yang di awal gue selebrasi gerak next level, karena gue wisuda pagi keluar siang, belum sempat belajar koreo barunya. Sebenarnya untuk era album pertama alias Supernova dan Armageddon, nggak ada perbedaan signifikan banget dari drama. In my opinion, Supernova dan paling baru Whiplash itu kayak versi lebih refined aja. Kalau kalian perhatikan, perbedaan Supernova sama Armageddon itu mostly di pemilihan warna. Si Supernova kan agak unserious ya, lebih whimsical lucu. Jadi, pemilihan warna mereka lebih colorful ceria, lebih glossy, lebih shimmery glittery. Soft lens yang dikasih pada gede. Eye makeup-nya bikin mata Karina lebih bulat. Warna paling umum di sini jelas merah muda, entah itu yang bright atau soft pink. Kalau Armageddon, konsep si Armageddon kan lebih serius. Gue lupa gimana si SM jelasin, pokoknya masih rasa besi tapi lebih dirty. I don't know, lupa. Yang member pada pakai wig pirang masih pinky-pinky sedikit, meski ada unsur hint abu cool tone di make up mata. But, mostly color palette make up-nya Karina lebih ke earth tone, coklat dan lebih muted warnanya. Pernah dikasih light peachy. Lipis kesannya dibikin satu warna, tapi blended dengan overline dan ada efek glossy sedikit di look yang ke musik show. Satu hal yang bikin gue kayak, I don't know, adalah kembalinya si soft lens biru tanpa pinggiran. Nggak jelek, I just don't think it's the best combo. Preferensi aja kali ya. Also yang menarik di era ini ke selanjutnya, ini Karina sering nunjukin tai lalat dekat bibir lagi. Karena bagian tengah mukanya udah diakalin dengan adanya blush dan eye makeup udah diotak-atik, kehadiran dia jadi nggak bikin overwhelming. Kayak titik manis aja. Sebagai gantinya, tai lalat dia di pipi ditutupin. Terakhir, era Whiplash. Again, nggak jauh beda dari sebelumnya. Look paling mencolok ya teaser mereka aja, yang lipis hitam. Secara keseluruhan di era ini, makeup dia kebagi dua. Earthy tone, borderline neutral dan warm. Ini biasanya buat musik show. Kalau di musik video, makeupnya masih coklat, peachy, tapi lebih muted. Jadi teknik dan penempatannya tuh mirip-mirip, cuma kontrasnya diturunin. Gue mikir ini karena si aespa kan balik lagi redesign. Kayaknya mau nyesuaiin sama itu, tapi dengan versi gaya riasan sekarang. Soal kenapa makeup di MV dan musik show dibedain, sesederhana konteks dan tujuan sih, makeup manggung pasti lebih tebal dan kontras. Soalnya, selain demi keperluan pengambilan video oleh kamera, makeup penampil juga mesti kelihatan sama penonton dari jauh. Di era Whiplash ini nggak ada lagi hal beda yang perlu dibahas. Selain makeup artisnya, udah paham apa yang works dan nggak ke member. Masih ada kesan fierce atau tegas, tetapi dengan paham karakter dan fitur muka, mereka jadi lebih proporsional, lebih youthful, lebih fresh. And here's the final look. Menurut lo gimana? I think I like it. I don't know. Gue coba sandingkan lagi makeup debut aespa Karina dan makeup terbaru. Perbedaannya banyak, jadi hasil yang didapat juga signifikan. Overall, kelihatan lebih nyesuaiin fitur muka. Ini juga jadi pengingat, kalau pakai riasan itu perlu proses buat nemu yang cocok yang mana. Tapi gue nggak bilang makeup Karina dulu jelek ya. Selera gue aja yang lebih masuk ke makeup yang sekarang. Coba komen deh apa yang kalian notice juga, atau kasih tahu paling suka makeupnya Karina di era mana. Ini episode pertama, karena kepanjangan jadi analisis perubahan makeup aespa, gue bagi jadi 4. Next, Giselle. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.